Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Arifin dari Ilmu Kelautan Angkatan 21 dengan NIM 084. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sedimentologi. Materi ini diambil dari beberapa tugas saya sebelumnya. Simak ya, seperti yang sudah saya katakan, saya di sini akan membahas mengenai sedimentologi. Sedimentologi sendiri merupakan cabang dari ilmu geologi. Jika geologi merupakan ilmu yang membahas mengenai terbentuknya bumi, maka sedimentologi sendiri merupakan pembentukan lapisan tanah karena terjadi pengendapan tanah dari tempat yang lain. Sedimentologi biasanya terbentuk dari siklus batuan. Siklus batuan sendiri merupakan siklus terbentuknya suatu batuan. Di sini siklus batuan dimulai dari magma yang mencair dan terjadi pendinginan saat keluar dari gunung berapi akan membentuk batuan beku. Nah, batuan beku tersebut akan melapuk. Nah, di sini terbentuklah sebuah sedimen, di mana sedimen ini nantinya akan mengalami kompaksi dan akan menjadi batuan sedimen yang menjadi satu. Nah, batuan sedimen sendiri ini nanti akan berubah menjadi batuan metamorf. Selanjutnya akan kembali menjadi magma batuan metamorf tersebut. Nah, di sini terjadilah siklus batuan dan itu terjadi terus-menerus. Terbentuknya sedimen juga dipengaruhi oleh beberapa siklus lainnya seperti yaitu siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi sendiri ini dapat mempengaruhi terbentuknya sedimen. Contohnya yang terjadi saat penguapan di sini akan membawa sedimen-sedimen yang akan menjadi awan dan mengikuti air, dan akan nanti jika sudah jenuh akan turun. Setelah itu akan membawa sedimen yang di atas menuju lautan dan terjadilah pengendapan di sana. Banyak sekali sedimen yang mengendap. Nah, akibat siklus hidrologi tersebut akan terjadi berbagai macam bentuk sedimen. Nah, bentuk-bentuk lahan itu yang terjadi sedimentasi akan mengalami morfogenesa. Morfogenesa sendiri merupakan kata yang diciptakan untuk mempresentasikan bentuk dari bentang alam yang mengalami perubahan bentuk lahan hingga terjadi beserta proses dan perkembangan dari bentuk lahan tersebut. Morfogenesa sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu morfogenesa aktif, yang kedua morfogenesa pasif, dan yang terakhir morfogenesa dinamik. Kali ini saya hanya akan membahas mengenai morfogenesa aktif. Morfogenesa aktif merupakan perubahan bentuk lahan atau daerah yang diakibatkan oleh proses dinamakan endogen. Endogen sendiri merupakan proses yang terjadi akibat adanya aktivitas vulkanik ataupun tektonik. Seperti itu. Ada cara untuk mengetahui morfogenesa dari suatu lahan yang dinamakan dengan morphometric analysis. Nah, ini ada beberapa kasus yang tentang morfogenesa aktif. Yang pertama dari kasus tektonik. Kasus tektonik ini terjadi akibat bantuan perubahan lahan akibat bantuan pergerakan lempeng tektonik. Salah satu kasus yang terjadi yaitu terjadi perubahan bentuk ngarai di New Zealand yang terletak di zona subduktif tektonik dan menjadi lebih miring sejauh 38 mm per tahunnya. Selanjutnya yaitu kasus yang vulkanik. Vulkanik sendiri otomatis mengenai tentang berapi, gunung merapi, magma, dan lain-lain. Nah, kasus vulkanik ini salah satunya kasusnya terbentuknya kerak samudera yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanik di daerah cekungan Bransfield. Seperti itu. Nah, dari morfogenesa tadi kita beralih ke jenis-jenis sedimen. Jenis sedimen ini bisa dijadikan beberapa jenis berdasarkan ukuran menurut skala Wentworth. Nah, yang pertama ada boulder, yang kedua ada cobble, yang ketiga ada gravel, keempat sand, kelima silt,
dan yang terakhir yaitu yang paling kecil itu clay. Nah, di sini saya akan cuma menjelaskan clay dan sifatnya, karena untuk silt dan sand itu dijelaskan di kelas lain. Nah, saat ini kita akan membahas clay. Yang pertama nih, ukuran clay itu merupakan ukuran terkecil dalam skala Wentworth, yaitu kurang dari 4 mikrometer. Berikutnya, sifat dari clay itu lengket dan basah serta menyatu antar partikelnya. Jadi, dia itu sangat-sangat kecil, saking kecilnya itu sampai bisa menyatu dengan rekat. Nah, sifat yang ketiga yaitu clay ini bisa mengeras jika dipanaskan. Nah, di sini juga sering banyak contohnya seperti tanah liat. Nah, tanah liat tuh bisa dijadikan batu bata produksi. Lalu ada kerajinan-kerajinan lainnya. Nah, sedikit fakta untuk nomor keempat ini, clay sendiri biasanya mengandung banyak sekali mineral. Nah, di mana banyak sekali studi yang menjelaskan bahwa clay itu bisa digunakan sebagai lulur. Beralih dari mengenai clay, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari sedimen. Nah, di sini ada beberapa kasus di satu jurnal. Yang pertama yaitu satu jurnal tersebut mendeskripsikan batu lumpur yang berada dalam perairan ini mempunyai warna abu-abu hingga kehijauan dan tipis berukuran kurang dari 1 cm. Nah, dia ini berpasangan dengan lapisan batu lanau yang berukuran kurang dari 0,5 cm. Nah, selanjutnya ada di jurnal lainnya mengenai zona bagian hulu mempunyai sedimen batu lempung yang berukuran tipis dan itu disebut dengan zona bypass atau bipas dengan ukuran kurang dari 1 meter dan juga itu sangat halus. Nah, sedikit informasi nih, sedimen yang diendapkan ke hilir zona itu dengan batu lumpur disebut dengan zona pengendapan. Nah, di zona pengendapan ini kira-kira memiliki ukuran sedimen dengan ukuran butir 1,4 cm. Ada juga salah satu kasus di mana menganalisis mengenai karakteristik sedimen yang ada di Samudra Pasifik Utara. Nah, di daerah Samudra Pasifik Utara ini memiliki jenis sedimen lempung dengan warna coklat yang lunak dan elastis. Nah, ini terletak di daerah pelagis di Samudra Pasifik bagian utara. Nah, di sini terbukti bahwa daerah tersebut memiliki karakteristik atau jenis sedimen clay. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.